Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas biologi bersama saya Pak Pam, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih tentang metabolisme, yaitu kita mempelajari proses kimia pada tubuh makhluk hidup, khususnya yang terjadi pada tubuh tumbuhan, yaitu fotosintesis. Untuk kompetensi dasar, karena ini masih materi tentang metabolisme, kompetensi dasar masih pada KD 3.2, menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam tubuh makhluk hidup. Dan juga KD 4.2, ya, yaitu menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian nanti mampu untuk menjelaskan tujuan fotosintesis. Jadi untuk apa tumbuhan itu melakukan fotosintesis. Kemudian yang kedua, menjelaskan tahap-tahap fotosintesis. Jadi tahap fotosintesis juga seperti respirasi aerob maupun anaerob terjadi melalui beberapa tahap yang cukup kompleks. Jadi tolong disimak dengan baik. Dan yang ketiga, nanti kamu bisa membedakan tumbuhan C3, C4, dan CAM. Jadi ada 3 golongan tumbuhan berdasarkan cara fotosintesisnya. Tapi untuk yang ketiga mungkin kita pisahkan nanti pada pertemuan berikutnya. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Kemudian kita masuk ke materi, yaitu fotosintesis. Ya, fotosintesis itu adalah suatu proses penyusunan, berarti ini adalah anabolisme. Kalau kemarin respirasi baik aerob maupun anaerob itu adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran. Nah, kalau fotosintesis ini adalah reaksi penyusunan, anabolisme. Apa yang disusun yaitu zat karbohidrat dengan menggunakan energi cahaya atau foton yang dilakukan oleh organisme berklorofil. Ya. Jadi peristiwa fotosintesis ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan, ya, karena organisme yang mampu berfotosintesis dalam ekosistem maka dia berperan sebagai produsen atau penyedia bahan organik bagi populasi lain dalam suatu ekosistem. Jadi kalau tidak terjadi fotosintesis maka dapat dikatakan ekosistem tidak akan bisa berjalan. Jadi ini suatu proses kimia dalam tubuh makhluk hidup yang sangat penting bagi ekosistem. Dan hanya bisa dilakukan oleh organisme berklorofil. Reaksi kimianya seperti ini, ya. Jadi reaksi kimianya kalau kita lihat itu berkebalikan dari respirasi. Kalau respirasi, ya, menghasilkan CO2 dan H2O, kalau dalam fotosintesis justru karbon dioksida dan air ini dibutuhkan. Kemudian nanti dibentuk menjadi C6H12O6. Kita tahu ini adalah karbohidrat sederhana yaitu glukosa yang pada respirasi ini yang dibongkar. Ya, ini sebagai bahan. Kalau di sini ini adalah produk. Kemudian dilepaskan juga oksigen. Maka dikatakan fotosintesis itu menjamin ketersediaan oksigen di muka bumi. Ya, ini persamaan atau reaksi kimia dalam fotosintesis.
Oh ya, dan fotosintesis ini mutlak membutuhkan cahaya sebagai sumber energinya. Kemudian juga harus ada klorofil karena ini dilakukan oleh organisme berklorofil ya. Nanti klorofil itu berperan sebagai sumber elektron dalam proses fotosintesis. Nah, beberapa organisme yang bisa melakukan fotosintesis, yang pertama adalah tumbuhan. Ini sudah kalian kenal ya, tumbuhan. Bisa lumut, bryophyta, bisa tumbuhan golongan pteridophyta atau paku-pakuan, bisa golongan spermatophyta, tumbuhan berbiji, semuanya berfotosintesis. Kemudian dari golongan tumbuhan tingkat rendah yaitu alga, ini juga makhluk hidup berklorofil ya. Hidup biasanya di tempat-tempat lembab atau di perairan, baik air tawar maupun air asin. Kemudian beberapa spesies bakteri juga mampu berfotosintesis karena dia memiliki klorofil. Perbedaannya kalau untuk tumbuhan dan alga itu klorofilnya biasanya terdapat dalam wadah yang namanya kloroplas. Kloroplas itu adalah plastida yang berwarna hijau. Ini adalah tempatnya klorofil. Sedangkan kalau pada prokariot atau bakteri yang berfotosintesis itu klorofilnya tidak terdapat dalam kloroplas tapi langsung larut dalam plasmanya. Ya, ini beberapa organisme yang melakukan fotosintesis. Jadi tidak hanya tumbuhan, ternyata ada beberapa mikroorganisme yang mampu berfotosintesis. Di mana berlangsungnya fotosintesis? Ya, mungkin kita akan fokus pada tumbuhan. Ya, fotosintesis pada tumbuhan itu berlangsung pada bagian, terutama bagian daun ya, yang mengandung klorofil itu bagian daun, nih daun. Kemudian daun kalau dipotong melintang itu nampak strukturnya seperti ini, ada lapis-lapisan. Ya, ada epidermis atas, ada jaringan palisade yang sel-selnya tegak, ada jaringan spons ya. Kemudian ada epidermis bawah. Biasanya pada epidermis bawah ada stomata. Kemudian pada daun itu biasanya ada tulang-tulang daun. Nah, di dalam tulang daun itu biasanya ada berkas pengangkut. Yang atas atau yang biru ini silem, ini hanya warna untuk memudahkan kita membedakan ya, tapi sesungguhnya tidak warna biru. Yang berwarna merah ini adalah floem. Jadi yang di atas silem, yang di bawah floem. Ini adalah jaringan pengangkut. Nah, di manakah fotosintesis di daun berlangsung? Yaitu fotosintesis berlangsung kalau kita lihat jaringannya itu paling intensif fotosintesis berlangsung di palisade. Nah, di jaringan tiang, karena disinilah paling banyak kloroplas. Jadi kalau kalian lihat ini bintik-bintik ini, itu adalah kloroplas. Berarti di sini disinilah terjadi fotosintesis dengan tingkat intensitas yang tinggi. Walaupun di jaringan spons pun juga terjadi fotosintesis, tapi tidak setinggi di palisade atau jaringan tiang. Ya, ini palisade sebagai tempat utama fotosintesis ya, di permukaan atas. Ya. Nah, kemudian di palisade di mananya lagi? Kalau kita zoom lagi gitu ya. Jadi organel sel sebagai tempat fotosintesis itu ada organel utama fotosintesis yaitu kloroplas. Jadi ini misalkan sel palisade, ini sel palisadenya. Nah, organel fotosintesis itu ada organel yang bermembran rangkap ya. Nah, ini kloroplas ya. Berlangsung di sinilah fotosintesis. Maka palisade sebagai tempat utama fotosintesis itu memiliki kloroplas yang sangat banyak ya.
Palisade umumnya terletak di permukaan atas, maka permukaan atas daun biasanya berwarna lebih hijau dibandingkan kalau kita melihat dari permukaan bawah daun, ya, karena di sanalah terdapat palisade, ya. Kemudian di palisade inilah banyak klorofil, kloroplas, ya, sebagai zat hijau daun. Baik, sampai sini mungkin bisa diikuti ya. Jadi kita baru sampai tempat fotosintesis berlangsungnya di mana, ya. Kalau kita uraikan seperti ini. Ya. Kemudian, nah ini bagian-bagian kloroplas yang harus kalian ketahui. Kloroplas itu bermembran rangkap, ya, bermembran rangkap. Ya, ada membran dalam ini, ada membran luar, ya. Kemudian di dalamnya bersih cairan. Cairannya ini namanya stroma. Nanti satu reaksi, satu tahap itu berlangsung di stroma. Kemudian di dalam stroma itu terdapat ini merah-merah, butir-butir kecil ini adalah ribosom. Kemudian juga plastida hijau atau kloroplas ini memiliki DNA sendiri, ya. Jadi dia mampu membuat enzim-enzim fotosintesis sendiri, ya, punya DNA dia. Kemudian di dalamnya itu terdapat struktur seperti koin yang bertumpuk-tumpuk, ya. Ini seperti koin yang bertumpuk-tumpuk. Nah, satu koin ini namanya tilakoid. Satu struktur seperti koin ini namanya tilakoid. Tetapi kalau satu tumpuk ini namanya grana atau granum, ya, grana atau granum kalau satu tumpuk. Tapi kalau satu struktur koin ini namanya tilakoid. Kemudian nanti tilakoid itu menempel pada lamela, ya. Jadi tilakoid atau grana ini menempel pada membran lamela, ya, pada lamela. Ini kurang lebih struktur utama dari kloroplas. Jadi kloroplas sama dengan mitokondria kemarin, ya, bermembran rangkap, ya. Salah satu organel yang membrannya double, ya. Kemudian cairannya namanya stroma, cairan pengisi. Kalau mitokondria cairan pengisinya namanya matriks, kalau ini stroma, ya. Kemudian ada struktur koin yang bertumpuk-tumpuk yang disebut grana, ya. Kemudian grana ini menempel pada lamela, ya, lamela. Kemudian tilakoid, ya, kalau dipotong ini dalamnya ada ruang yang disebut lumen dan seterusnya, ya. Ini struktur kloroplas, silakan dilihat, mungkin boleh dipelajari lagi, diperjelas lagi dengan melihat literasi yang lain, ya, atau yang punya buku pegangan biologis silakan dibuka struktur kloroplas itu seperti apa, ya. Sekali lagi, yang penting di kloroplas nanti ada struktur yang namanya stroma sama grana. Ini tolong diingat terus, ya, karena ini dua struktur kloroplas yang merupakan tempat penting dalam fotosintesis. Nah, pertanyaan berikutnya adalah di manakah letak klorofil? Katanya kloroplas adalah wadahnya klorofil. Letaknya di mana? Nah, ternyata klorofil itu letaknya ada di tilakoid, tapi bukan di lumennya, bukan di tengahnya, tapi di permukaannya. Nah, ini permukaan tilakoid, ya. Maka dikatakan di membran tilakoid, bukan di lumen tilakoid tempatnya klorofil. Dan ternyata, ya, klorofil terdapat pada permukaan membran tilakoid, bukan di dalam atau di lumen, tapi di permukaan membran, dan berkelompok. Jadi klorofil tidak berdiri sendiri-sendiri, dia berkelompok. Lihat ini, yang hijau-hijau ini klorofil, pigmen hijau daun, ya. Ini klorofilnya berkelompok. Berkelompok membentuk suatu sistem atau unit yang peka terhadap cahaya. Ini yang berperan penting dalam fotosintesis. Ya, kumpulan klorofil
kumpulan klorofil dan pigmen fotosintesis yang lain. Sebetulnya ada beberapa pigmen yang lain ya yang disebut fotosistem. Jadi kumpulan klorofil bersama pigmen fotosintesis yang lain itu disebut sebagai fotosistem. Ini sistem dalam fotosintesis yang sangat peka ya dalam peka terhadap cahaya ya. Bisa dikatakan inilah dieselnya ya, tenaganya dari proses fotosintesis. Fotosintesis bisa berjalan karena adanya reaksi di dalam fotosistem ini pada mulanya ya. Kalau ini tidak bisa bekerja, tidak berjalan, maka fotosintesis tidak akan terjadi. Inilah motornya dari fotosintesis, fotosistem ini ya. Nah, ini keterangan lebih lanjut, fotosistem yang terdiri atas beberapa pigmen. Jadi fotosistem di dalamnya ada beberapa pigmen, ada klorofil A, ada klorofil B, ada karoten ya. Memiliki komponen antara lain. Jadi pigmen-pigmen ini memiliki fungsi ya. Ada yang bertindak sebagai antena atau penyerap energi cahaya, ada yang bertindak sebagai pusat reaksi. Jadi dia nanti setelah elektron sampai pada pusat reaksi, maka elektron itu akan keluar dari fotosistem. Kemudian ada akseptor elektron primer. Jadi ada senyawa penangkap elektron yang pertama kali ya setelah keluar dari fotosistem. AEP, saya singkat AEP, akseptor elektron primer. Dan inilah 3 komponen yang harus terdapat pada fotosistem, di mana fotosistem terdiri dari pigmen-pigmen fotosintesis. Ada klorofil A, klorofil B, dan karoten. Ya, memang agak sedikit kompleks ya penjelasannya. Jadi tolong diikuti, disimak, bisa diputar ulang beberapa kali ya, atau sambil dicoret-coret dengan kertas ya. Tergantung gaya belajar kalian ya. Ada yang mendengarkan sudah cukup sehingga diputar berulang kali, kalau tidak cukup ada yang dengan mencoba mencatat dan seterusnya. Silakan sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, ini fotosistem. Nah, kalau diperbesar lagi seperti ini ilustrasi fotosistem ya. Ini adalah pigmen-pigmen fotosintesis yang seperti apa ya, koin ini adalah pigmen-pigmen fotosintesis yang merupakan komponen dalam fotosistem. Dan ini, nah ini ada ini yang dimaksud sebagai pigmen fotosintesis yang bertindak sebagai antena. Dia menyerap energi cahaya ya. Nanti setelah menyerap energi cahaya ini terlihat ada anak panah gitu ya. Ini artinya apa? Elektronnya berpindah dari satu pigmen ke pigmen yang lain, sampailah pada pusat reaksi. Kalau sampai pusat reaksi, ini pusat reaksi biasanya disusun atas klorofil A. Kalau sampai pusat reaksi, maka elektron itu akan keluar tereksitasi ya, atau ditransfer ke mana? Ke akseptor elektron primer ya. Biasanya ada beberapa senyawa ya yang bertindak sebagai akseptor elektron primer, beberapa jenis protein. Nah, ini fotosistem. Ini kerja fotosistem yang berfungsi kurang lebih seperti motor. Kalau motornya fotosintesis. Ya, kalau ini tidak berjalan, ya fotosintesis tidak akan berlangsung. Ya, sumber energi fotosintesis dari sini. Ada 2 jenis fotosistem ya. Fotosistem ada 2 jenis, ada fotosistem 1, ada fotosistem 2. Jadi ada 2 jenis motor dari fotosintesis ini, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 ini adalah fotosistem yang peka terhadap cahaya dengan panjang gelombang atau lambda hingga 700 nanometer. Ya, jadi gelombang cahaya yang digunakan untuk fotosintesis itu kan memiliki panjang gelombang tertentu ya. Dan fotosistem 1 itu peka terhadap panjang gelombang hingga 700 nanometer. Ya, sehingga sering disebut P700. Jadi kalau
ada kata-kata P700, berarti yang dimaksud adalah fotosistem 1 atau P1. Kemudian fotosistem 2 itu peka terhadap cahaya dengan panjang gelombang hingga 680 nanometer, sehingga sering disebut P680. Jadi dia hanya sampai 680. Jadi kalau fotosistem 2 dikenai dengan panjang gelombang cahaya dengan panjang gelombang 700, maka tidak akan bereaksi. Elektronnya tidak akan bergerak karena dia pekanya sampai 680 saja. Nah, ini sebagai gambaran klorofil. Klorofil itu adalah suatu senyawa besar dengan pusat magnesium, ya. Kemudian dikelilingi oleh nitrogen, ya. Kemudian dengan lengan-lengan karbonnya, ya. Ini maka kalau tumbuhan kita lihat pusat klorofil adalah magnesium, baik klorofil A maupun klorofil B pusatnya adalah magnesium. Maka kalau tumbuhan kekurangan magnesium itu nanti tumbuhannya akan daunnya menguning karena klorofilnya gagal terbentuk. Atau kalau kekurangan nitrogen pun sama, ya, kurang lebih daunnya tidak berkembang dengan baik. Ya, klorofil A, klorofil B bedanya dari mana? Hanya ada di sini. Ya, ini CH3, ini COH. Nah, bedanya ada di sini saja. Sedikit perbedaan antara klorofil A dan klorofil B. Kemudian cahaya untuk fotosintesis, atau cahaya yang diserap oleh klorofil, ya. Jadi perlu kalian ketahui, matahari memancarkan banyak jenis cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, ini spektrum cahaya yang dipancarkan oleh sinar matahari, ya, dengan panjang gelombang yang berbagai macam. Tapi yang digunakan untuk fotosintesis hanya sebagian kecil saja ini, ya, atau yang disebut sebagai cahaya tampak, atau ada yang menyebut cahaya putih, ya, visible light, ya. Nah, visible light itu tersusun atas beberapa spektrum warna yang kita kenal sebagai Meiji-Ku-Hibini, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Di mana visible light atau cahaya tampak atau cahaya putih ini memiliki rentang panjang gelombang antara 400 sampai 740 nanometer. Nah, ini yang digunakan untuk fotosintesis. Panjang gelombang inilah yang diserap oleh klorofil, ya, tapi dengan tingkat penyerapannya yang berbeda-beda, antara merah dengan hijau itu berbeda, ya. Sedangkan cahaya yang lain ada sinar gamma, ada sinar X, ada sinar ultraviolet, ada inframerah, ada gelombang radio, itu tidak digunakan untuk fotosintesis atau tidak diserap oleh cahaya. Tidak diserap oleh klorofil. Ya, cahaya tampak terdiri atas beberapa spektrum warna, tadi kita bahas, dan yang paling tinggi diserap oleh klorofil, ini hasil percobaan dari Engelmann, ya. Ternyata adalah cahaya merah dan nila, ini yang paling tinggi. Dan yang paling rendah diserap oleh klorofil adalah gelombang warna hijau. Ya, hijau itu sebagian besar dipantulkan oleh klorofil, tidak diserap. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa diikuti, ya. Kita masuk ke bagian inti dari fotosintesis. Mudah-mudahan tidak kehilangan fokus. Tadi yang saya sampaikan hanya dasar-dasarnya dulu supaya bisa masuk memahami tahap-tahap dalam fotosintesis, mulai dari tempat fotosintesis, klorofil itu apa, sampai dengan cahaya fotosintesis. Nah, kita masuk ke tahap fotosintesisnya. Nah, fotosintesis itu saya katakan tadi di awal, seperti halnya dengan respirasi, berlangsung dalam beberapa tahap. Nah, dalam fotosintesis ini berlangsung dalam 2 tahap. Yang pertama adalah reaksi terang atau light dependent reaction. Dari sini sudah kelihatan, ini reaksi yang bergantung pada cahaya. Dan kemudian diikuti dengan reaksi gelap, light independent reaction.
reaksi yang tidak lagi bergantung pada cahaya. Mau ada cahaya, mau tidak, dia terjadi. Reaksi terang itu berlangsung di grana. Nah, lihat lagi tadi kloroplas, grana itu apa? Ya, tumpukan dari tilakoid. Reaksinya sangat bergantung cahaya. Jadi kalau tidak ada cahaya, maka reaksi terang tidak akan berlangsung. Kalau reaksi terang tidak berlangsung, maka reaksi gelap juga tidak akan berlangsung, karena reaksi gelap itu nanti menggunakan produk dari reaksi terang. Ya, jadi ini reaksi yang harus dilakukan oleh tumbuhan reaksi terang, kemudian diikuti dengan reaksi gelap. Kemudian reaksi gelap ini reaksi yang tidak bergantung pada cahaya, berlangsung di stroma. Maka tadi saya katakan tolong dicermati bagian kloroplas, yaitu grana atau tumpukan tilakoid ya, dan stroma. Kemudian kita masuk ke reaksi terang. Syarat terjadinya reaksi terang itu pertama harus ada cahaya, kemudian harus ada klorofil ya. Berarti kalau ada tumbuhan berarti ada klorofilnya. Kemudian harus ada air H2O. Nah, ini syarat dari reaksi terang fotosintesis. Sedangkan produk yang dihasilkan itu nanti ada ATP ya, sebagai sumber energi untuk reaksi gelap. ATP ini jadi harus diproduksi dalam reaksi terang. Kemudian ada NADPH, ini senyawa pereduksi ya, pembawa hidrogen. Kalau pada respirasi dulu ada NAD ya. Kalau ini NADP+. Kemudian mengikat hidrogen dan elektron jadi NADPH. Kemudian oksigen. Nah, produknya ada oksigen. Jadi oksigen itu dihasilkan pada reaksi terang. Ya, jadi oksigen yang dihasilkan dari fotosintesis itu ternyata dari oksigennya air ya. Jadi kalian itu harus rajin-rajin menyiram tanaman. Kalau kalian menyiram tanaman berarti sedang memproduksi oksigen yang nanti kita nikmati untuk bernapas. Nah, yang ATP sama NADPH ini produk reaksi terang yang nanti digunakan untuk reaksi gelap. Kita lanjut. Pada reaksi terang terjadi beberapa reaksi atau beberapa proses ya. Antara lain nanti ada aktivasi elektron klorofil dalam fotosistem karena terkena cahaya. Kemudian adanya aliran atau transport elektron. Nanti transport elektron ada dua. Ada transport siklik, ada transport atau aliran non siklik. Kemudian dengan adanya aliran elektron, nanti akan terbentuk energi. Energi yang terbentuk nanti akan digunakan untuk fotofosforilasi. Apa itu fotofosforilasi? Sebetulnya sama juga dengan respirasi, terjadi fosforilasi, yaitu penambahan fosfat pada ADP sehingga terbentuk ATP. Jadi fotofosforilasi itu tidak lain adalah pembentukan ADP. Kemudian yang keempat ada fotolisis air atau penguraian air. Ini yang terjadi pada reaksi terang. Bagian akhir fotolisis air atau penguraian air. Nanti air H2O ini pada fotosintesis itu diuraikan menjadi 2H+ dan setengah O2. Kita tahu air itu senyawa yang sangat stabil ya. Mungkin kalau di kehidupan sangat sulit untuk menguraikan H2O kemudian melepaskan oksigen dari air ini. Ini membutuhkan tegangan yang sangat tinggi. Ya, kalau kamu pengen menguraikan air, maka kamu harus mengarahkan uap air ini ke medan listrik dengan tegangan yang sangat tinggi. Tapi dalam tumbuhan ini terjadi walaupun tidak ada tegangan listrik ya, melalui proses fotolisis air ini. Ya, jadi oksigen yang dihasilkan itu dalam fotosintesis ini adalah hasil dari fotolisis air. Adapun proses reaksi terang tadi dikatakan
Aliran elektron ada dua, ada aliran siklik dan non-siklik. Nah, ini yang siklik. Siklik itu hanya melibatkan fotosistem 1 atau P700. Siklik artinya kan kembali ke tempat semula berputar, itu namanya siklik. Di sini ya P700 terkena cahaya, kemudian elektronnya tidak stabil, terjadi aliran elektron dari satu pigmen ke pigmen yang lain, akhirnya keluar elektron itu. Keluar, ditangkap oleh akseptor elektron primer, kemudian mengalir. Ya, mengalir ke molekul-molekul pemindah elektron. Ada ferredoxin misalkan, kemudian ada sitokrom, ya. Tapi akhirnya dia kembali lagi ke pusat reaksi fotosistem 1. Nah, ini yang disebut siklik, ya. Terjadi pada fotosistem 1. Tadi fotosistem ada dua ya, fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, aliran siklik itu terjadi pada fotosistem 1. Nah, energi yang muncul karena adanya aliran elektron, jadi setiap ada aliran elektron maka akan terbentuk semacam beda potensial, dan itu akan memunculkan energi. Nah, energinya itu akan digunakan untuk fosforilasi, penambahan fosfat pada ADP sehingga terbentuk ATP. Ini yang namanya fotofosforilasi. Produknya reaksi terang yang aliran siklik itu memproduksi hanya ATP saja. Ya, ini aliran siklik yang terjadi pada reaksi terang fotosintesis. Nah, yang kedua, ini ada masih reaksi terang ya, skema reaksi terang tapi yang non siklik. Nah, kalau non siklik ini melibatkan dua fotosistem, ada fotosistem 1 dan fotosistem 2 terlibat. Ya, dua-duanya elektron dalam klorofilnya aktif karena terkena foton, terkena cahaya. Kita awali dari fotosistem 1 kejadiannya. Jadi P700 elektronnya mengalir, tangkap oleh akseptor primer, kemudian berpindah lagi ke sitokrom, kemudian kalau pada non-siklik tidak kembali lagi ke pusat reaksi fotosistem 1, tapi nanti ada diikat oleh senyawa NAD+. Elektron yang sudah diikat oleh NADP itu tidak akan kembali ke fotosistem 1. Akibatnya fotosistem 1 kekurangan elektron atau dalam keadaan teroksidasi. Maka fotosistem 1 akan mengambil elektron dari molekul lain yang ada di dekatnya yang tidak stabil, yaitu siapa? Yaitu fotosistem 2, ya. Fotosistem 2 juga dalam keadaan tidak stabil karena terkena cahaya, maka ada aliran elektron begini ya, akseptor primer, kemudian berpindah ke senyawa pemindah elektron, ada plastokuinon, kemudian ke sitokrom, kemudian masuk ke pusat reaksi fotosistem 1. Ya, dan biasanya di sini juga terjadi fotofosforilasi, pembentukan ATP. Dan sekarang gantian, yang teroksidasi atau kekurangan elektron adalah fotosistem 2 atau P680. Nah, nanti P680 akan semacam tanda kutip menghisap elektron dari mana? Dari molekul air, ya, sehingga molekul air ini pecah ya menjadi setengah O2 dan 2H+. Ini yang disebut sebagai fotolisis air. Ya, jadi oksigen itu ternyata berasal dari air, oksigen yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan dalam fotosintesis. Dan 2H+ ini harus diikat karena kalau dalam keadaan bebas ini berbahaya, ini yang disebut sebagai radikal bebas. Tapi tumbuhan memiliki cara untuk menetralisirnya, yaitu H+ ini nanti diikat. Nah, H+ ini diikat oleh NADP bersama-sama elektronnya menjadi NADPH. Ya. Dan nanti produksi dari reaksi terang non-siklik. Nah, reaksi terang aliran elektron non-siklik produknya adalah ATP, NADPH, dan oksigen. Jadi untuk ATP itu khusus untuk ATP diproduksi baik siklik maupun non-siklik. Tapi kalau NADPH dan oksigen itu adalah hasil non-siklik. Oksigen lebih spesifik lagi dihasilkan pada proses fotolisis atau penguraian air.
Kemudian reaksi gelap, ya, mudah-mudahan reaksi terang, ya, bisa disimak dengan baik, ya. Produknya ada ATP, NADPH, dan oksigen. Nah, kita masuk ke reaksi yang kedua, reaksi gelap, reaksi yang tidak bergantung pada cahaya, reaksi yang berlangsung di stroma. Kalau tadi reaksi terang berlangsung di membran tilakoid atau di grana. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi gelap, ya. Reaksi gelap syaratnya ada beberapa syarat yang harus tersedia, yaitu ada CO2, ada RUBP, ribulosa bifosfat, ada ATP, dan ada NADPH. ATP dan NADPH itu tadi berasal dari reaksi terang. Sedangkan RUBP ini adalah senyawa pengikat karbon dioksida. Jadi karbon dioksida dibutuhkan fotosintesis saat reaksi gelap. Jadi untuk produk reaksi gelap itu hanya satu, yaitu glukosa atau karbohidrat, ya. Kemudian reaksi gelap terjadi 3 reaksi yang membentuk siklus yang namanya siklus Kelvin-Benson, ya. Terdiri 3 reaksi, ada reaksi karboksilasi atau pengikatan fiksasi CO2, ada peristiwa reduksi, ada peristiwa regenerasi. Maaf, ya. 3 peristiwa ini nanti membentuk suatu siklus yang namanya siklus Kelvin-Benson. Ada 3, karboksilasi, kalau pada respirasi ada dekarboksilasi, pelepasan CO2. Kalau di sini namanya karboksilasi, pengikatan CO2. Maka katakan fotosintesis dan respirasi itu berkebalikan. Kalau respirasi sering disebut reaksi oksidasi, kalau ini sering disebut reduksi yang dominan. Ya. Kita lihat bagaimana siklus Kelvin. Nah, ini siklus Kelvin-Benson diawali dari reaksi 6 ribulosa bifosfat, ya, pengikat karbon dioksida. Ini senyawa berkarbon 5, C5. Ada 6 buah senyawa RUBP, berarti ada 30 karbon, mengikat 6 CO2. Nah, 6 RUBP mengikat 6 CO2. Sebetulnya terbentuk suatu senyawa berkarbon 36, karena ini 30 karbon, ini 6 karbon, ya, ada 36 karbon. Tapi kemudian senyawa berkarbon 36 tersebut pecah menjadi senyawa kecil-kecil yang berkarbon 3, sehingga terbentuk 12 senyawa, ya. Nah, senyawa berkarbon 3 itu disebut APG, asam fosfogliserat, ya. Peristiwa pengikatan CO2 ini disebut karboksilasi dan dibantu oleh enzim Rubisco, namanya ribulosa bifosfat karboksilase sebetulnya. Kemudian 12 APG inilah yang nanti akan direduksi menjadi 12 pegal PGAL, ya. Ini masih senyawa berkarbon 3, fosfogliseraldehid PGAL itu, ya. 12 pegal. Reduksi prosesnya, kalau reduksi berarti butuh hidrogen dan energi. Energinya dari mana? Dari ATP sama NADPH. Energi dari ATP, hidrogen elektronnya dari NADPH yang merupakan produk dari reaksi terang, ya. Dihasilkan, dibutuhkan masuk, keluarnya ADP sama NADP+. Kemudian dari 12 pegal, ya, yang 10 pegal, ya, ini akan nanti dia akan 10 pegal itu nanti akan berubah menjadi 6 RUBP. Ini 10 pegal, yang 2 pegal mana? Yang 2 pegal, 2 PGAL, ternyata 2 PGAL keluar, ya, keluar dari siklus ini. Kemana? Dia akan berubah menjadi glukosa. Kita tahu kan glukosa C6. Jadi cukup 2 pegal, 2 PGAL cukup untuk membentuk satu molekul glukosa, ya. Ini yang disebut tahap sintesis, ya, tahap pembentukan karbohidrat, ya. Kemudian yang 10 pegal, nah ini berubah menjadi RUBP kembali, ya. Dia akan mengikat lagi CO2, ya. Kemudian di sini butuhkan ATP, ini yang disebut tahap regenerasi.
Regenerasi di sini artinya pembentukan RUBB kembali sehingga terjadi siklus yang berulang. Ya, setiap satu siklus akan menghasilkan satu glukosa, berputar lagi, satu glukosa, berputar lagi, satu glukosa. Nanti glukosa ini akan dirakit menjadi karbohidrat yang lebih besar, misalkan amilum. Ya. Nah, ini siklus Kelvin ya, yang terdiri dari 3 reaksi, karboksilasi, reduksi, dan regenerasi. Ini siklus Kelvin. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti sampai di sini. Dan ada sedikit tambahan, yaitu beberapa perlu kalian ketahui, ada beberapa eksperimen ya tentang fotosintesis ya. Ada yang pertama percobaan Ingenhousz, ada percobaan Sachs, ada percobaan dari Engelmann. Mungkin sebagian atau satu atau dua sudah pernah kamu lakukan waktu SMP. Ya, Ingenhousz, Sachs, dan Engelmann. Ingenhousz yang perangkat percobaannya seperti ini, menggunakan gelas beker ukuran cukup besar 1 liter, biasanya ada corong, kemudian di atasnya tutup pakai tabung reaksi diisi air. Tabung reaksinya juga ada airnya. Kemudian di sini digunakan tumbuhannya biasanya pakai hidrilla ya, yang banyak dijual di penjual ikan hias akuarium ya. Hidrilla, jadi berfotosintesis. Percobaan Ingenhousz ini bertujuan untuk membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Nanti akan dihasilkan gelembung udara di sini. Dan gelembung itu adalah gelembung oksigen. Nanti dibuktikan dengan pada mulut tabung reaksi. Kalau sudah selesai akan didekatkan dengan bara api dan bara apinya menyala. Kemudian juga di samping itu juga dapat diketahui bahwa fotosintesis dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Misalkan buat beberapa unit, ini ada 3 unit misalkan ya, satu tempat terang, satu tempat gelap, satu kemudian di tempat yang tidak terkena cahaya secara langsung. Nah, kemudian bisa juga untuk mengetahui bahwa fotosintesis dipengaruhi oleh kadar karbon dioksida. Nanti ditambahkan biasanya dengan soda kue, karena soda kue itu bisa meningkatkan karbon dioksida dalam air. Kemudian percobaan yang kedua ada percobaan Sachs ya. Dia percobaannya seperti ini ya, ada daun, biasanya daunnya itu sebagian daun, setengah daun ditutupi pakai kertas aluminium foil, kemudian diamkan 48 jam supaya fotosintesis, baru kemudian dipetik ya. Dipetik langsung direbus daunnya hingga layu. Tujuan ini adalah membunuh sel-sel pada daun supaya selnya mati. Kemudian setelah layu, masukkan daun ini ke dalam etanol ya, larutan etanol, kemudian dimasukkan ke dalam panci itu yang berisi air panas ya. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk melarutkan klorofil, jadi nanti etanol panas ini akan berwarna hijau karena klorofil dalam daun ini larut. Kemudian setelah transparan ya, daunnya berwarna transparan karena klorofilnya larut, kemudian daun ini dicuci dan ditetesi dengan iodin atau lugol ya. Lugol kita tahu kelas 11 adalah satu reagen yang berfungsi untuk menguji keberadaan amilum atau karbohidrat. Nah, dan tujuannya ini ya, karena menggunakan iodin atau lugol, berarti tujuannya dari percobaan Sachs ini adalah membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum atau karbohidrat. Maka nanti yang tadinya tidak dibungkus aluminium foil nanti akan berwarna biru tua ya, karena berfotosintesis berarti dia menghasilkan amilum, sedangkan bagian yang dibungkus oleh aluminium foil tetap transparan karena tidak berfotosintesis karena tertutup aluminium foil. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian percobaan yang ketiga, percobaan Engelmann. Nah, ini agak sedikit rumit ya. Percobaan ini menggunakan spirogyra, alga hijau yang berbentuk lembaran dan kloroplasnya biasanya berbentuk spiral ya. Kemudian disinari dengan sinar itu dibiaskan menggunakan prisma sehingga
menjadi beberapa spektrum warna, ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila. Kemudian di air ini dibebaskan juga bakteri-bakteri yang bersifat aerob, bakteri yang membutuhkan oksigen. Ternyata pada percobaan Angelman ini, bakteri-bakteri aerob itu akan berkumpul pada Spirogyra yang diberi warna, yang disinari dengan gelombang warna ini, ya, nila. Ya, ini paling tinggi, ini kan nila ya. Ini ungu, ini nila. Di sini paling banyak jumlah bakterinya. Kemudian juga di sini di warna merah. Jadi di sini dibuktikan oleh Angelman bahwa sinar yang paling tinggi diserap oleh klorofil adalah sinar merah sama nila kurang lebih. Sementara hijau, ya, tengah-tengah ini hijau ya. Hijau bakterinya sedikit, bakteri aerobnya sedikit. Sehingga di sini kadar oksigennya rendah. Kalau kadar oksigen rendah berarti fotosintesis juga rendah. Demikian ya percobaan fotosintesis ya dilakukan oleh para ilmuwan ya, ilmuwan biologi. Saya kira cukup sampai di sini materi tentang fotosintesis ya. Alhamdulillah tersampaikan seluruhnya ya, mudah-mudahan juga bisa diterima, disimak dengan baik. Sekali lagi silakan dilihat berulang-ulang atau baca dari sumber-sumber lain atau sumber video yang lain, silakan banyak di internet. Saya kira itu. Terima kasih atas atensinya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan mudah menyerah ya. Saya yakin banyak kendala di era pandemi COVID-19 ini, tapi sekali lagi jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.